Jakarta boleh bergeliat terus dipadati dengan beragam hal baru, namun Jakarta tetap disebut sebagai kota lahirnya ondel-ondel. Tak pelak boneka berukuran besar dengan wajah dan model yang unik ini disebut sebagai salah satu ikon kota Jakarta. Lantas bagaimana dengan jejak perkembangan sejarah ondel-ondel? Meski hampir tak ada literatur tertulis, namun ondel-ondel diyakini telah ada sejak lebih dari abad ke-17 lalu di Jakarta atau Batavia pada masa itu. Mencari referensi tertulisnya itu hitam di atas putih agak susah. Tetapi ada sejarah ya tentang ondel-ondel itu pada abad ke-17, seorang penulis dari Inggris, William Scott itu melihat di daerah perkampungan Batavia pada waktu itu ada iringan masyarakat ya mengiringi boneka berjalan, boneka besar ya, diiringi dengan tetabuhan atau alat musik dari alat-alat dapur. Tentang persisnya kapan ondel-ondel ada belum bisa dipastikan. Setidaknya ada yang menyebut kalau boneka dengan tinggi sekitar 2,5 meter ini merupakan modifikasi dari barongsai yang notabene diperkenalkan oleh orang Cina. Orang-orang pada waktu itu menjadikan sebuah alat hiburan atau alat ritual kan itu, sehingga mereka tidak mencatat pada waktu itu ya, karena ondel-ondel ada yang mengatakan dari barongsai ya, orang Chinese punya barong ya, barongsai, kita punya ondel-ondel. Ada juga seperti itu yang mengatakan, karena itu bisa juga dari sarana alat itu hampir ada kesamaan. Warna merah dan putih ya, ada ronce dan segala macam, itu ada kesamaan seperti itu. Selain sebagai arak-arakan dalam acara-acara besar seperti perkawinan serta lainnya, ondel-ondel pada masa dahulu merupakan sebuah benda sakral, bahkan berfungsi sebagai penolak bala. Sehingga ondel-ondel itu dijadikan suatu yang sangat sakral ya. Jadi upacara-upacara tertentu itu digunakan ondel-ondel untuk penolak bala, pesta panen dan segala macamnya. Sehingga ada juga yang mengatakan pada waktu itu ondel-ondel itu sebagai dayang desa, pelindung dari sebuah kampung ya. Sehingga rasa syukur mereka kepada yang kuasa. Lantas benarkah ada larangan-larangan tertentu dalam proses pembuatan sebuah ondel-ondel? Ya, dalam membuat ondel-ondel aja sebelum pada acaranya itu ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Terus ada hal-hal pakem-pakem tertentu, ketentuan tertentu yang harus dilaksanakan. Ambil contoh, kalau mau bikin rangka ondel-ondel itu harus dari bambu yang cukup tua, tegak lurus. Jangan menggunakan bambu untuk rangkanya itu yang sedang tumbuh rebung atau anakan. Kenapa? Kan itu ada pantangan-pantangan tertentunya. Tetapi di luar itu juga secara ilmiahnya pohon bambu sama juga orang lagi hamil kalau sedang tumbuh rebung ya, jadi kekuatan dia berkurang. Kalau topengnya dibuat dari kayu yang lain ya, sementara yang main itu kan dalam kurungan bambu yang tertutup kain, begitu pengap hawanya. Nah kalau baunya nggak harum di dalam akan berpengaruh kepada sang pemainnya itu sendiri, sehingga pada waktu itu dicarilah pohon batang atau kayu yang berbunga harum. Lalu apa makna dan arti dibalik warna merah dan putih pada wajah sepasang ondel-ondel? Pada prinsip dasarnya ondel-ondel itu terdiri dua ya, yang lelaki itu merah mukanya, yang perempuan putih. Artinya apa? Secara filosofinya, yang warna merah ini melambangkan kegagahan, keperkasaan dan keberanian sebagai seorang laki-laki. Yang putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Hanya sebatas itu, tapi dalam hal wajah itu kreasi. Itu kalau Semar atau Petruk sudah pakemnya sudah jelas. Dan hingga kini setelah kurang lebih 4 abad, parade ondel-ondel tetap berdetak di segenap penjuru kota dengan penduduk asli Betawi ini. Untuk itu adalah keharusan melestarikan dan mengembangkan warisan budaya ini. Kita punya kewajiban moral, itu satu. Saya selaku orang Indonesia minimal saya orang Betawi, ya saya harus peduli ya dengan budaya Betawi.